Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 29 Juli 2022. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-13 bagi kita sekalian. Dan umat Tuhan nanti bisa dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita sadar benar bahwa banyak di antara kita umat percaya yang sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Karena ada begitu banyak pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Berbagai-bagai bentuk ibadah yang diselenggarakan. Bahkan setiap keluarga umat percaya memiliki kitab suci. Dan karena itu kita pastikan ada begitu banyak kita umat percaya yang sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Tetapi persoalan bagi kita adalah bagaimana respons setiap orang yang telah mendengarkan firman Allah itu di dalam kehidupan mereka? Apakah segenap kita umat percaya memberikan respons positif terhadap kebenaran firman Allah yang telah diperdengarkan kepada kita? Sekaligus melakukan firman itu di dalam hidup kita. Atau ada sikap yang lain yang justru dihadirkan oleh setiap kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Allah dimaksud. Kitab Amsal pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 yang kita baca tadi mengingatkan kepada kita, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Tentu bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa keadaan kita hari ini cukup banyak umat percaya yang sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Tetapi tidak banyak yang memberikan respons positif, yang menyambut firman Allah itu dengan baik dan menjadikannya menjadi pelita bagi kaki dan suluh bagi perjalanan hidup. Terbukti bahwa masih terjadi berbagai-bagai perilaku yang tidak kudus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Perselisihan, perseteruan,
Bahkan tindakan-tindakan amoral masih terus mewarnai kehidupan sehari-hari. Dan itu dilakukan juga oleh setiap orang yang telah mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam hidup ini. Mari kita beri perhatian pada kitab Amsal ini, bahwa ternyata memang paling kurang ada dua tipe manusia yang hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ada tipe yang mendengar firman Allah tetapi tidak mengindahkannya. Meremehkan firman Allah dan cenderung berkhianat terhadap kebenaran firman Allah yang telah didengar dalam hidupnya. Itu terbukti di mana begitu banyak di antara kita yang sudah mendengarkan warta keselamatan itu, tapi kita masih terus terjebak dan melakukan berbagai tindakan yang jahat di dalam hidup ini. Ini tentu mau memberi bukti bahwa kita sedang berkhianat terhadap firman Allah yang sudah diperdengarkan kepada kita. Kita tentu berharap bahwa kita akan menjadi orang-orang yang memberikan respons positif terhadap warta keselamatan dimaksud, serta menjadikan kebenaran firman Allah itu untuk menjadi pelita bagi kaki kita dan suluh pada jalan hidup kita. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105 berkata, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh pada jalan hidupku. Karena itu kita berharap bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh hidup dan menjadikan firman Allah menjadi panduan hidup kita. Supaya dengan demikian hari-hari hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Ingatlah, di samping pemberitaan firman Allah yang diperdengarkan kepada kita, hari ini kita sudah berada di dalam satu dunia yang sudah sangat maju. Melalui teknologi internet, dia menjadi sumber bahan ajar bagi diri kita, baik bagi anak-anak kita, bahkan bagi kita orang tua. Hari ini teknologi internet sedang menjadi sumber rujukan pengajaran, sebab dari sana kita memperoleh banyak informasi, banyak pengetahuan. Tapi kita harus ingat bahwa jangan pernah kita lalai menjadikan firman Allah menjadi panduan bagi hidup kita. Apapun kemajuan yang sekarang kita alami hari ini, kita harus tetap menjadikan firman Allah menjadi pelita bagi kaki kita dan suluh pada jalan hidup kita. Ini penting. Ini harus menjadi kebutuhan kita hari ini. Di tengah-tengah dunia yang sudah sangat maju, tapi juga penuh dengan banyak persoalan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa dengan menjadikan firman Allah menjadi pelita bagi kaki kita dan suluh pada jalan hidup kita, hari-hari hidup kita akan terus terkontrol. Karena kita menjadikan firman Allah menjadi filter untuk bisa dapat menolong kita memaknai seluruh peristiwa yang kita alami di dunia yang makin maju ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus diperdengarkan kepada kami. Biarlah kami punya kerinduan. Kami merasa kami membutuhkan firman-Mu di dalam hari-hari hidup kami. Bapa, malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Baik di rumah-rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tidiklah umat-Mu. Dan kalau Tuhan berkenan, mereka punya kesempatan untuk mengalami pemulihan. Juga berbagai kesusahan lainnya yang dialami oleh umat-Mu. Biarlah Allah berbelas kasih dengan umat-Mu. Dan di dalam pertolongan-Mu, umat-Mu mendapatkan jalan keluar, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.